Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Herlama Wijaya dengan NIM 2003276. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang AWS guna memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing. Pada kesempatan kali ini, saya akan yang pertama membuat VPC, yang kedua menjalankan EC2 di VPC, terus yang ketiga membangun VPC B, IEC2 instant dan juga VPC piring. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama dengan referensi modul kelompok saya yang sudah dibuat. Sini kita pertama-tama akan membuat VPC A-nya. Nah, untuk yang pertama kita ubah dulu ya regionnya di sini pakai region Jakarta. Nah, jika sudah, langsung kita masuk ke web service. Lalu di sini kita pilih network dan content delivery. Ini, lalu kita milih VPC. Oke, nah di sini kita sudah masuk ya di menu VPC. Lalu kita di sini pilih create VPC. Nah, untuk selanjutnya di sini kita masukkan konfigurasinya ya. Di sini untuk resource-nya itu kita pilih VPC only. Nah, untuk name tag-nya kita beri nama VPC A. VPC A. Nah, untuk IP-nya, IPv4 CIDR bloknya itu kita masukkan 10.100.0.0 garis miring 16. Nah, jika sudah, di sini juga kita langsung pencet create VPC. Kita langsung aja pencet create VPC. Nah, di sini sudah terlihat ya tampilannya. Lalu kita buka menu di sini Internet Gateway. Ya ini. Lalu kita pilih Create Internet Gateway. Nah, isi nama di sini name tag yaitu VPC A. VPC A. Internet Gateway. Nah, lalu klik tombol Create Internet Gateway. Nah, jika sudah, kita pencet attach to PVC.
Nah, pada bagian available VPCs ini, pilih VPC yang sudah kita buat, yaitu VPC A. Nah, jika sudah, langsung klik Attach Internet Gateway. Oke, sudah ya. Lalu kita masuk ke subnet. Nah, di subnet ini kita masukkan konfigurasi kita sudah masuk ke subnet, lalu klik create subnet. Nah, di sini kita masukkan VPC ID-nya ya, VPC A. Nah, di subnet setting kita subnet name-nya namain VPC A subnet public. Nah, ininya availability zone-nya no reference. Untuk IP-nya kita masukin 10.0.0/24. Nah, jika sudah, kita masukkan, langsung klik create subnet. Nah, di sini sudah tercantum ya. Nah, lalu kita buka menu route table. Klik create route table. Nah, pada menu ini kita isi dengan konfigurasi nama route table-nya itu VPC A RT public. Nah, untuk VPC-nya kita pakai VPC A. Lalu langsung create route table. Oke. Nah, bisa dilihat ya, route VPC itu bersifat lokal gitu ya, di sini tuh tertera bacaan lokal. Nah, lalu kita klik edit routes. Nah, untuk edit route ini kita klik tombol add route, lalu isi dengan konfigurasi bagian destination 0.0.0.0 garis miring 0. Nah, untuk targetnya itu kita pilih Internet Gateway VPC A. Nah, oke, jika sudah, save change. Oke. Lalu kita masuk ke subnet association. Lalu kita klik edit subnet association. Nah, di sini kita centang ininya, VPC A subnet publiknya.
lalu klik klik Save Association. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita sudah membuat VPCA dengan subnet publik. Nah, lalu kita perlu untuk membuat subnet privatnya ya. Itu dengan cara kita buka menu subnet lagi. Lalu kita pencet create subnet lagi. Nah, di sini kita masukkan VPC ID-nya yaitu VPCA. Oke. Terus untuk subnet name di sini kita namai VPCA subnet privat. Nah, untuk IPv4-nya kita masukkan 10.1.1.0/24. Lalu kita klik create subnet. Oke, kita sudah membuat PVC private-nya. Nah, lalu kita klik routable. Kita pencet create routable lagi. Nah, di sini kita namai untuk routable-nya yaitu VPCA RT privat. Nah, untuk VPC-nya kita pakai VPCA ya. Lalu kita pencet create routable. Nah, selanjutnya kita asosiasikan routable ini ke subnet privat dengan klik tab subnet association. Ini dia. Lalu kita klik edit subnet association. Nah, pilih centang pada subnet privat, lalu klik save association ada di bawah sini. Ya. Nah, kita di sini sudah membuat PVCA private dan juga public. Lalu di sini kita lanjut ke step berikutnya yaitu kita ingin menjalankan EC2 di PVC. Nah, pertama-tama kita klik service, lalu kita pilih compute. Ya. Lalu kita pilih EC2. Nah, sini menu tampilan EC2. Nah, di sini kita pilih launch instance. Pilih opsi launch instance. Oke, kita sudah masuk di sini. Nah, pada menu name and text ini klik add additional text. Lalu pada bagian value, nah ini
kita isi dengan VPCA yang public. Mana? VPCA public. Nah, ini kita isi ini. Lanjut, setelah kita buka di menu name and text, kita scroll ke bawah. Di sini pada menu application and OS image, kita pilih di sini Amazon Linux 2 AMI yang kernel 5.10 yang free tier eligible. Yang ini udah ya. Nah, untuk bagian instant tipenya di sini kita biarkan default saja. Nah, lalu untuk key pair login di sini kita klik create new key pair. Nah, simpan file ini ke nah, pada menu create key pair ini di sini kita masukkan key pair name-nya Sistel CC2. Nah, untuk key pair type dan juga private key file format kita biarkan seperti ini aja. Lalu kita klik create key pair. Oke, nah sini ya sudah terunduh. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke menu network setting. Nah, di bawahnya. Nah, pada network setting, kita klik tombol edit. Lalu isikan dengan konfigurasi berikut ini. Untuk VPC, kita pakai VPCA. Nah, untuk subnetnya, kita pakai subnet yang public. Subnet VPCA public. Lanjut ke public IP-nya kita enable. Lalu bagian security group ini kita namain VPCA JKT public. Nah, untuk deskripsinya pun kita samain aja. Nah, oke. Nah, lalu pada bagian configure storage ini dan juga advanced detail kita biarkan saja seperti ini ya. Oke. Lalu kita
klik Launch Instance. Nah, di sini sudah sukses ya. Nah, ketika sudah sukses, lalu kita klik View All Instance. Di sini. Di sini kita nah, masih loading tadi ya. Sekarang sudah running. Tandanya VPC public sudah berhasil dijalankan. Oke. Nah, kita sudah berhasil ya untuk membuat subnet public VPC A. Selanjutnya kita klik Launch Instance. Nah, kita perlu membuat subnet private ya. Tadi kita public, sekarang kita membuat subnet private VPC-A. Namun untuk subnet private ini ada konfigurasinya. Oke, nah untuk konfigurasinya pada bagian name and tag kita beri nama VPC A EC2 private. Nah, langsung kita bagian ke key pair. Kita samainnya style CC2. Nah, untuk bagian network setting di sini untuk network kita pakai VPC-A. Kita edit dulu. Apakah benar apa enggak? Nah, ini VPC-A benar. Terus kita pakai VPC-A subnet private dan ininya disable. Oke. Masuk ke configure. Oke. Security group rule. Nah, ini security group name-nya kita ganti VPC A JKT private. Nah, untuk deskripsinya kita samakan VPC A JKT private. Nah, untuk source type-nya kita ganti custom karena di sini IP-nya kita akan ubah ya. Pada bagian source. Nah, karena kita di sini custom ya, pada bagian source kita masukkan IP. Nah, ini. Oke. Ya sudah ya, sudah semua. Nah, jika sudah semuanya,
kita langsung klik launch instance. Kita menunggu dulu. Nah ya, di sini sudah sukses dibuat. Nah, langkah berikutnya yaitu kita klik view all instance. Nah, di sini sudah running juga ya. Artinya di sini sudah berjalan VPC A yang private ya. Nah, kita sudah menjalankan public dan juga private pada VPC A yang sudah dikonfigure ke EC2. Lalu kita selanjutnya di sini membangun VPC B atau membuat VPC B, terus EC2 instance dan juga VPC peering. Nah, yang pertama kita buka layanan VPC. Sini ya. VPC, oke. Lalu kita klik create VPC. Nah, di sini kita klik VPC only. Lalu kita beri name tag di sini VPC B. Lalu IP-nya itu 10.200.0.0 garis miring 16. Ininya no IPv6 CIDR block. Untuk tendensinya sudah default. Lalu langsung aja kita create VPC. Nah, di sini you successful create VPC B. Sini kita masih loading. Nah, ya sudah ya. Lalu kita membuat subnet ya, seperti stepnya sama seperti kita membangun VPC A tadi. Kita klik subnet lagi. Nah, lalu kita klik create subnet di sini. Nah, untuk VPC ID-nya kita pakai VPC B. Nah, untuk subnet name-nya kita VPC B subnet privat. Availability zone-nya no reference. Kita masukkan IPv4-nya yaitu 10.200.1.0 garis miring 24. Nah, langsung aja kita klik create subnet. Oke, kita lanjut aja langsung klik create subnet.
ternyata pada row table kita belum memasukkan ya, di sini kita edit row table dulu. Oke, pada selanjutnya kita klik aja row table untuk membuat row table-nya. Nah, ini kita create row table. Nah, untuk nama row table-nya kita beri VPC B RT privat. Oke, untuk VPC-nya kita pilih VPC B ya. Langsung aja kita klik create row table. Nah, lalu kita ubah subnet association-nya agar row table ini terkoneksi dengan subnet VPC B, subnet private. Nah, kita klik subnet association. Nah, di sini kita edit subnet association. Lalu kita checklist ya. Ini subnet private-nya, subnet VPC B ininya. Lalu kita klik save association. Oke, sudah sukses. Nah, bagian VPC telah selesai. Selanjutnya kita langsung membuka layanan EC2. Di sini ya, EC2. Nah, di sini kita bertujuan untuk membuat instance VPC B dengan konfigurasinya, yaitu kita klik launch instance dulu ya, seperti kita membuat VPC A. Nah, untuk name tag-nya kita kasih nama VPC B EC2 privat. Nah, kita lanjut ke key pair login-nya, yaitu sistem CC2 yang tadi sudah kita buat ya. Untuk selanjutnya pada network setting, nah kita edit dulu. Pada bagian VPC-nya kita pakai VPC B, sudah betul ya. Nah, di sini kita pakai subnet private VPC B. Lalu ininya disable, sudah benar ya. Nah, kita masuk ke configure security group tadi. Nah, ini kita create security group name-nya kita beri nama VPC B JKT private, dan deskripsinya juga sama ya, VPC B JKT private. Oke, nah untuk type-nya SSH ya, sudah SSH. Terus untuk source type-nya kita custom ya.
Nah, di sini kita masukkan IP-nya 10.100.0. Bentar, modulnya keluar. Oke, di sini kita dikat. Nah, search type-nya kita custom ya. Lalu di search ini kita kasih IP 10.100.0/24. Oke, ini ya. Sudah diklik. Lalu kita add rule di sini untuk tipe 2-nya yaitu all ICMP IV4 yang ini ya. Terus search type-nya custom. Lalu kita masukkan search lagi di sini yaitu 10.1.0/24. Nah, selesai ya. Lalu kita langsung klik saja launch instance. Oke, sini kita akan melakukan connect ya, connect dari VPCA yang public ini. Kita klik dulu, kita centang yang bagian public, kita klik connect. Nah, sini pada bagian example kita copy aja. Nah, ketika sudah di copy, kita langsung masuk ke command prompt-nya. Oke, nah kita buka dulu file download-nya. Oh, salah. Downloads harusnya. Oke. Nah, sini kita langsung copy ya perintah yang tadi. Kita pakai EC2. Kita ganti EC2 user. Add, masukin IP yang tadi 108.137.137.130.7. Langsung kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ya sudah terlihat ya. Nah, untuk step selanjutnya kita akan melakukan SSH ya ke instance VPCA yang private. Nah, itu dengan cara kita salin dulu VPCA atau IP dari VPCA yang private. Sini, nah di sini ya kita salin 10.100.1.1.1.6. Oke, nah sini kita masukkan lagi perintah yang tadi ya. Nah,
Tapi di sini bedanya IP-nya itu kita ganti. Ini kita copy dulu, kita masukin sini. IP-nya kita ganti pakai IP private yang ini, 10 101 116. Sepuluh 101 116. Oke, kita langsung masuk. Nah, ya, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil terhubung ya dari SSH instance VPC-A public ke instance VPC-A yang private. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan SSH dan ping ke instance VPC-B private dari instance VPC-A private. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan SSH dan ping ke instance VPC-B private. Nah, yang pertama kita buka VPC-B yang private ini, lalu kita copy IP v4-nya. Kita copy. Nah, lalu kita buka CMD-nya lagi. Apa sih? Bentar. Salah. Kita cut dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan ping ya, dan juga instance dan SSH ya, ke ping B private. Yang pertama kita untuk mencoba untuk ping dulu ya. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan ping dan di sini terjadi yang namanya 100% paket loss ya. Nah, hal ini disebabkan karena kita belum menggunakan VPC peering. Nah, untuk melakukan VPC peering, di sini kita buka lagi ya AWS-nya. Nah, buka layanan VPC. Sini ya. Nah, lalu masuk ke menu peering connection. Itu bukan di sini ya. Mana peering connection. Nah, VPC peering connection. Oke, kita sudah masuk ke VPC peering connection, lalu pencet aja create peering connection. Nah, di sini kita isi aja ya. Untuk namanya kita pakai VPC A, VPC B,
Oke, strip piring. Nah, oke, sudah. Untuk ininya VPC ID-nya yang requester kita berarti ke VPC A. Nah, untuk acceptornya berarti VPC B. Sudah, kita langsung saja create piring connection. Nah, pada menu ini lihat ya, di sini ada bacaan pending acceptance. Nah, di sini statusnya ya, status dari koneksi PVC piringnya masih pending acceptance. Nah, oleh karena itu kita klik tombol action di sini, lalu pilih accept request. Nah, terus kita pencet lagi ke accept request. Oke, sudah ya di sini ya. Nah, agar VPC A dan VPC B private ini bisa berkomunikasi atau saling terhubung, kita harus mengubah route table keduanya. Nah, dengan klik tulisan modify my route tables now. Nah, pada bagian ini ya, kita langsung centang VPC A RT private. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian route table, lalu di sini kita edit ya. Nah, sekarang kita centang ya bagian VPC ART private, lalu kita masuk ke routes, lalu kita pencet edit routes. Nah, sini untuk destination kita add route dulu ya, berarti ya. Kita add route dulu, lalu kita isi. Untuk destinationnya kita masukkan IP 10.1.0/24. Nah, untuk targetnya di sini kita VPC A to VPC B. Kita piring connection VPC A VPC B ini ya. Oke, ini jika sudah, kita langsung klik save change. Nah, sekarang kita ubah route VPC B nya ya. Kita masuk ke VPC lagi. Oh, enggak, salah. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke subnet. Nah, kita ke route table. Nah, yang ini ya, bagian VPC B RT private. Kita langsung buka ke routes. Kita edit routes. Kita add routes di sini.
Nah, untuk VPCB destination-nya yaitu 10.1.1.0/24. Nah, untuk ininya peering connection A ke B. Oke. Lalu kita klik save change. Oke. Jika sudah, sekarang kita coba lakukan ping ya, dari VPC A private terhadap VPC B. Kita langsung buka command promptnya aja, langsung kita ketik ping spasi IP dari VPC B private, enter. Kita Ctrl C aja. Nah, di sini karena kita sudah melakukan peering tadi ya, di sini terjadi 0% paket loss. Nah, setelah berhasil melakukan ping ke instance VPCB private, sekarang kita akan melakukan SSH ke instance VPCB private dengan komen seperti ini. Kita klik manual aja, SSH min-i sistel cc2.pem, nama folder, terus spasi ec2 strip user add. Nah, di sini kita pakai IP yang private B ya tadi ya. Nah, ini 10.200. Oke, kita coba. Kita yes. Nah, di sini terjadi kasus ya, no such file directory. Berarti di sini ada masalah, itu tidak ada file directory dan tidak ditemukan gitu ya, tidak ditemukan. Maka di sini kita harus mencari solusinya gitu ya. Solusinya dengan cara untuk mengatasi hal ini kita akan melakukan cara dengan di sini ya, pada folder ini terdapat konfigurasi yang harus kita copy. Sini langsung kita klik saja nano spasi sistel cc2.pem. Nah, sini kita klik kanannya, kita copy yang tadi, lalu kita save. Enter. Nah, sekarang kita tulis lagi ya, chmod spasi 400 sistel strip cc2.pem.
Nah, jika sudah, kita lakukan SSH kembali ya. Kita copy aja bagian yang tadi. Itu ada ini. Kita melakukan SSH kembali. Nah, ini kita enter. Dan ya, di sini kita sudah berhasil ya melakukan SSH dan berada di instance PCPB sekarang ya, EC2 private. Nah, untuk mengecek apakah antar PVC private ini sudah terhubung atau sudah berkomunikasi, itu dengan cara kita ping ya ke instance VPCA yang private. Nah, dengan cara kita klik ping spasi, kita masukkan IP dari ECA yang private ini. Kita salin. Nah, kita coba ya. Di sini kita langsung enter aja. Oke. Kita langsung Ctrl C. Nah, di sini terjadi gagal ping lagi ya, karena di sini terdapat 100% paket loss. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa merubah konfigurasi dan juga security group dari instance VPCA private pada menu instance pada AWS. Yang pertama kita buka dulu ya di sini. Nah, pada pada menu ini ya kita edit yang bagian security. Nah, setelah kita melakukan ping ya, ternyata kita di sini mengalami gagal ping karena di sini masih terdapat 100% paket loss dan time yang tinggi di sini ya, ada berapa nih? 11.11255 ms. Nah, di sini kita akan mengatasinya dengan cara kita merubah konfigurasi dan juga security group dari instance VPCA private. Nah, cara kita buka VPCA private, kita buka bagian security groups ya di sini. Nah, kita langsung masuk ke inbound rules-nya. Nah, pada bagian ini, pada bagian inbound, kita klik edit inbound rule. Nah, di sini tipenya kita ganti menjadi all ICMP IPv4 ya. Nah, untuk IP-nya akan kita ganti ya source-nya, yaitu 10.200.1.0/24. Nah,
Jadi kita add rules saja ya teman-teman, kita add rules. Ini tutup SSH. Tadi ini berarti tetap 10.100 ya. Titik 1 titik 0 maaf titik 0/24. Nah, sekarang kita custom, kita add rule, yaitu kita pakai yang ini ya, salah, yang all ICMP IV4. Lalu untuk source-nya kita 10.200.1.0/24. Jika sudah, kita langsung klik save rule. Oke, sudah ya. Nah, kita kembali ke CMD. Kita lakukan kembali ping ya, ping yang tadi yang sempat gagal. Kita copy aja ini. Kita lakukan ping lagi di sini. Kita enter. Langsung kita Ctrl C aja. Nah, sini sudah 0% paket loss ya, dan time-nya juga sudah lumayan menurun dari sebelumnya. Bisa dibilang untuk itu ping yang kita lakukan ini sudah berhasil. Oke, untuk itu apa saja yang kita lakukan sudah selesai teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan ping dan juga SSH ya, dari VPC-A private ke public, dari public ke private, terus dari private A ke private B juga. Nah, setelah itu jangan lupa ya teman-teman untuk kita melakukan clean up, karena jika kita tidak melakukan clean up dan sistem ini akan terus berjalan, kemungkinan besar teman-teman akan terkena yang namanya charge gitu ya teman-teman. Maka dari itu, sebelum kita benar-benar menyudahi program yang sudah kita jalankan, pastikan kembali bahwasanya program-program yang sudah kita jalankan tadi itu sudah kita delete ya, kita hentikan gitu, untuk menghindari yang namanya tagihan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika memang ada kata atau perbuatan yang salah dari saya. Saya akhiri untuk kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.